Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat donat ala Jiko atau donat ceper yang lubangnya besar ya. Untuk tekniknya udah pasti berbeda sama donat yang menul. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Nah, kalau udah rata, lalu masukkan 1 butir telur utuh. Untuk beratnya 72 gram ditimbang dengan cangkang ya. Susu cair dingin sebanyak 90-100 ml, 30 gram margarin, dan juga setengah sendok teh garam. Nah, karena kali ini saya pakai metode all-in-one, dimasukin semua bahan lalu dimixer sampai kalis dan elastis ya. Pertama, adonannya ini saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis, lalu naikkan kecepatan mixernya di nomor 4. Uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis. Lalu matikan mixernya. Kemudian saya mau cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini adonannya udah bagus banget, udah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu dibanting-banting seperti ini ya, supaya gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Kemudian dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Dan bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lanjut, kita timbang masing-masing adonan dengan berat 35-36 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini adonannya udah selesai ditimbang semua. Lanjut, ini mau saya bulatkan satu per satu. Nah, sebelum dironding, ini saya cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, jadi supaya lebih mudah dironding ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding sampai benar-benar bulat dan juga padat. Pastikan benar-benar padat ya, supaya hasil donatnya itu bagus. Nah, untuk bagian bawahnya kalau kurang rapat dicubit-cubit seperti ini supaya benar-benar terkunci. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kemudian masukin ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Untuk meronding adonan donat ini sebisa teman-teman aja ya. Yang penting dipastikan adonannya itu benar-benar padat dan juga rapat. Jadi pas digoreng nanti nggak bocor. Dan lanjut bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian ini mau saya resting untuk yang pertama kali. Nah, ini ditutup dan di resting dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit di resting atau diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian taburi dengan tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Nah, di sini juga saya siapkan tepung terigu untuk balurannya.
Nah, ini lanjut kita ke tahap degassing ya. Nah, ini kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Kemudian ini kita degassing pakai scraper seperti ini. Degassing ini adalah proses mengeluarkan gas udara di dalam adonan ya. Kemudian ini saya tekan-tekan lagi pakai penekan donat seperti ini sampai benar-benar tipis ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini tekniknya udah pasti berbeda sama donat yang biasa saya buat, donat menul atau donat gembul ya. Di donat yang biasa saya buat atau donat menul, saya pakainya sekali degassing di dalam cetakan. Dan kalau untuk donat ceper seperti ini, saya pakai teknik 2 kali degassing ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai di degassing semua. Lanjut ini akan saya resting untuk kedua kalinya. Nah, ini kita resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, kita lanjut ke tahap degassing yang kedua dan langsung dicetak ya. Nah, ini untuk langkahnya kita baluri lagi pakai tepung terigu. Kemudian kita degassing lagi pakai penekan donat seperti ini sampai benar-benar tipis dan pastikan gas udara yang di dalam adonannya keluar semua ya. Nah, kalau udah lalu lanjut kita cetak. Nah, ini saya pakai cetakannya diameter 8 cm. Nah, ini cukup ditekan beberapa kali seperti ini sampai benar-benar rapih. Nah, kalau udah baru lanjut kita lubangi pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu lanjut diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama, cetak semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan juga dilubangi semua. Udah siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya nggak saya tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di proofing selama kurang lebih 1 jam 15 menit, donatnya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, ini ada beberapa donat yang tadi lupa dilubangi semua, jadi saya tambal aja. Nah, ini udah siap untuk digoreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil supaya donatnya nggak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, balik donatnya. Cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan.
Dan ini hasil donatnya setelah digoreng, warnanya cantik dan white ringnya juga bagus banget ya. Lanjut kita ke tahap topping donat. Nah, di sini saya pakai 3 macam rasa glaze, ada glaze susu, glaze strawberry dan juga glaze coklat. Ada juga pelengkap topping lainnya. Untuk toppingnya bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik pembeli. Untuk langkah menopping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video ya. Dan ini dia donatnya udah selesai dikasih topping. Lanjut saya masukin ke dalam box donat besar, diameternya 38 x 29 x 5 cm ya. Untuk link pembelian boxnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Untuk hasil donatnya super lembut, toppingnya juga cantik-cantik banget, dan dalam satu resep ini menghasilkan 14 pieces donat dengan berat dohnya 35 gram. Teman-teman wajib coba dan semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.